Assalamualaikum adik-adik. Tolong ya diperhatikan. Nih abang jelaskan bagaimana cara main futsal. Ketika angkor pegang bola, angkor harus tahu ketiga pemainnya ada di mana. Flank sebelah kiri, flank sebelah kanan, pivot. Wajib tahu. Ya. Habis itu yang kedua di kita, flank tetap turun setengah lapangan ke bawah. Ya, setengah lapangan ke bawah. Tujuannya untuk membentuk tiga sejajar. Nah, ini di sini perhatikan. Ketika flank sebelah kiri turun, angkor passing, pivot bergerak sejajar dengan flank yang memegang bola. Di sini flank ini dia juga harus bisa melihat ketiga kawannya, yaitu ada angkor, ada flank, ada pivot. Ya. Jadi di sini dia punya opsi untuk menyerang. Opsi yang pertama dia passing ke pivot, dia support, back pass, shooting. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, dia bisa melakukan splitting pass. Ya, nah ini. Flank ini bisa masuk, pivot langsung cetak gol. Nah, tuh tolong diperhatikan. Itu wajib diperhatikan. Ketika hal kedua itu tidak terjadi, flank ini wajib menantang musuh terlebih dahulu membawa bola ke sini. Kenapa? Karena flank ini juga memiliki skill individu. Dia wajib menantang musuh untuk mencari kemungkinan apakah bisa melewati musuh atau tidak. Ketika kemungkinan itu tidak terjadi, flank passing balik bola ke angkor. Kemudian gantian flank ini yang turun. Angkor passing, ya. Flank ini juga harus melihat ketiga kawan kita, ya. Pertama angkor di sini, flank ini, pivot di sini. Di sini pivot melakukan gerak tipu, seakan mau masuk ke dalam, habis itu memotong. Tujuannya biar flank ini bisa passing, naik, ball pass, shooting. Tuh. Itu caranya. Habis itu di sini ketika pivot melakukan gerak tipu dan meminta, flank juga mempunyai skill individu sendiri. Ya, flank di sini juga ini seakan kita mau passing ke pivot, habis itu kita capping keluar, langsung kita dribble, pivot buka ruang, flank ini bisa masuk. Di sini kita bisa ambil keputusan apakah langsung shooting, passing ke tiang 2 atau track ball dan shooting. Itu adik-adik, biar adik-adik paham dulu bagaimana pemahaman formasi kita. Itu khusus untuk ketika bola kita menyerang, ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya flank ini yang turun, ini dipassing, pivot minta sejajar. Flank ini juga wajib melihat di mana pivot, di mana flank. Dia harus bisa melihat. Karena yang seperti yang tadi, dia bisa passing, support, ball pass, shooting. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa melakukan splitting pass ke sini, masuk ke tiang 2, boleh shooting, boleh passing ke tiang 2 dan gol. Yang ketiga, dia juga mempunyai skill individu. Dia dribble ke dalam, pura-pura mau passing, dia buat gerak tipu yang udah kita pelajari kemarin. Dribble, bisa passing, naik lagi. Jadi setiap flank itu wajib mempunyai skill individu. Setiap flank itu wajib melihat di mana posisi pivot, posisi flank dan posisi angkor. Ketika hal itu tidak terjadi, kembalikan lagi bolanya ke angkor, naik lagi ke atas. Giliran flank ini yang turun, dipassing. Ini juga sama pivotnya. Ini dulu flanknya juga sama. Dia harus bisa melihat di mana flank sebelah kanan, di mana pivot.
Nah, ketika dia memegang bola, pivot melakukan gerak tipu, habis itu masuk ke dalam. Di sini juga sama, boleh passing, naik, wall pass, shooting. Atau ketika bola sama flank, pivot nak masuk minta bola. Di sini kita seakan-akan mau passing ke pivot. Kita boleh melakukan penetrasi sendiri. Kita dribble terus. Pivot nak buka ruang. Boleh shooting, selesaikan. Untuk sekarang itu aja dulu yang harus adik-adik pahami. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.